ada satu faktor pendukung yang kita nggak bisa pungkirin, dia tuh umurnya masih muda. 26. Metabolisme juga masih bagus Iya. gitu loh maksud gua. Atau bisa jadi pakai peptide. Gue udah nanya sama dia dari awal, definisi natural di lu tuh apa? Nggak pakai substansi chemical apapun. Oke guys, balik lagi di podcast Join aja bro bareng gua Norman. Dan Victor, Dan sesuai request ya, kita mau bahas hasil tes lab Enrique. Banyak yang tuh padahal di akhir video kan ada tuh. ada, cuman mungkin nggak kelihatan karena kecil kali ya. Jadi buat yang belum nonton atau nggak ngikutin ya, jadi kemarin kan Enrique Dustin datang ya. Datang, gue yang Datang podcast. Intinya adalah bahas kan soal netinya dia. naturalnya ya dia, kan? betul. Nah terus di akhir video memang kita sebelum itu juga kita udah info ya bahwa kita akan tes lab gitu kan. Betul, Jadi betul. langsung sama Victor habis selesai bawa ke lab, tes dan hasilnya udah keluar. Udah keluar, Nah, jadi besoknya keluar. sebelum gua bahas hasilnya ya, lu kan udah lihat hasilnya. Kalau angka kan ya udah angka nggak bohong lah. Tapi lu kan ketemu langsung. Kemarin kan gua nggak datang, berhalangan nih, ya kan? Iya, iya. Emang neti. Gue tuh sebenarnya udah jelasin juga di podcast, maksudnya gini loh. Gue tuh udah beberapa kali kan yang podcast di sini banyak ya atlet-atlet Iya. yang maksud gue nggak natural lah Oke. ya kan. Gue tuh cukup bisa membedakan ya namanya atlet natural sama yang enggak. Ya, yang paling signifikan tuh biasanya ketika kita menggunakan enhance AAS ya. Itu tuh otot itu keras, Bro. Lebih keras daripada Orang biasa. orang biasa yang tidak menggunakan AAS. Itu umum terjadi. Dan lu bisa tanya lah sama ChatGPT atau data apapun yang apa sih itu tuh ada alasannya. Ya. Ada reasonnya kenapa otot itu lebih keras gitu loh. Dari protein sintesisnya udah beda, Bro. Jadi glikogen yang disimpan pun jadi lebih banyak dan sebagainya. Jadi banyak faktor-faktor yang menentukan kenapa otot itu jadi lebih keras. Oke. Nah, kemarin kan gue iseng dan gue nggak ada ngomong apa-apa. Gue iseng di lagi podcast. Gue ada 7 menit berapa, gue lupa. Gue pencet tuh bahu dia. Lembek. Lembek, bos. Gue sampai ngomong, loh lembek. Masa Makanya sih? gue udah percaya kalau dia tuh natural gitu ya. Terus kedua, gue kan ketemu dia, gue jumpa langsung ya sebenarnya bisa digolongkan. Memang dia besar. Masih untuk orang achievable, yang- naturally achievable. Besar, tapi itu masih achievable lah. Menurut gue tuh bukan yang kayak Fendi, bukan yang kayak Wijaya, lu ngerti kan? Bukan yang kayak Pack Ohen gitu kan. Kalau Mike Ohen yang kesini mungkin gue bingung gitu, maksud gue masa sih lu neti gitu kan, mungkin gue bingung gitu kan, atau Chosun yang kesini gue juga mungkin bingung gimana caranya anjir gitu kan. Cuman ini ya karena ini cuman Enrique, gue lihat tuh menurut gue masih achievable walaupun mungkin butuh waktu yang lama, mungkin ya, dan mungkin konsisten dan sebagainya gitu. Karena kan kemarin kan di EIC kan dia juara 2. Betul, dia juara 2 Masa? di EIC. Berarti gua agak terpatahkan selama ini bahwa ternyata even user pun bisa kalah sama orang yang Bro, tapi natural. jujur ya, gue tuh melihat main fisik, kan dia divisinya main fisik ya. main fisik. Itu tuh sangat menilai soal frame, bro. Menurut gue. Oh, frame dia bagus. Ya menurut gue ya V, pinggangnya maksud lo kecil, frame V ya, pinggangnya waist-nya, oke, kecil oke. ya dan sebagainya. Karena waktu gue tanding yang terakhir aja, gue kan ketemu sama Bono tuh. Tahu siapa Boldo aja. Aduh, gue lupa lah. Bono tuh Bol- pacarnya adiknya si Wijaya. Oh, ya Gue tahu lupa tahu. namanya siapa sih. Yang tinggi. Ya, yang Ya, tinggi ya. kan. Itu kan tadinya waktu sekelas sama gue kan gue di ruang pemanasan. Gue tuh merasa, nggak bisa lah gue lawan dia. Orang ototnya lebih tipis dari gue. Memang real, lebih tipis. Jadi gue nggak ada merasa dia akan jadi pemenang gitu loh. Gue ngerasanya begitu. Ternyata frame-nya bagus banget. Backnya lebar, terus pinggang kecil. Jadi lebih gitu loh. estetik deh. Kelihatannya lebih bagus di panggung. Terus ketika dia pose kan mungkin posenya juga lebih bagus kan, pinggang bisa dipelintir dan sebagainya. Jadi tuh kelihatannya lebih indah gitu loh, lebih bagus. Padahal waktu di pemanasan gue nggak merasa dia yang akan jadi pemenang gitu loh. Gue merasanya seperti itu ya, karena dari segi size otot jauh lebih tebal gua gitu loh, dan banyak yang lebih tebal dari dia, bukan cuman gua. Yeah. Jadi makanya main fisik ini menurut gua gak cuman sekedar penilaian dari otot tebal apa enggak gitu loh. Oke, balik lagi kenapa gua nanya karena gua kan pribadi nggak pernah ketemu langsung sama Enrique. Ya, secara gua lihat di sosial media sih gue liatnya gede ya. Cuman balik lagi gue tahu bahwa 50% dari game ini, apalagi kita ngomong MP ya, bukan bodybuilder, itu kan kita ngomong ilusi. Bagaimana cara lu bikin badan lu kelihatan
Ya salah satunya itu faktor Besar. ada bisa jadi Ya kan? ilusi itu. Jadi ya. sangat berbeda antara lu lihat dia on stage, lu lihat dia deket, sama lu lihat dia di video kan. Betul, betul, Nah betul. kan lu yang ketemu langsung, dan ini kita nggak ada titipan ya dari Enrique. Nggak ada. Lagian dia atlet Sama sekali nggak kompetitor kok, nggak ada urusan sama gua kan. Jadi gini, gue tuh kemarin setelah videonya tayang tuh banyak beberapa orang kan lu lihat lah komentarnya kan luar biasa ya. Nah kenapa gua bahas, balik lagi benar, karena komentarnya nih, kan gua juga baca ya. Per hari ini kan tanggal 29 nih, udah ada 100 komen dan gue bisa bilang 70%-nya tuh kayak Nggak percaya. seakan-akan Enrique tuh berdosa sekali gitu Tukang loh. tipu gitu. Iya, tukang tipu. Yang mana gue termasuk deep down mungkin gue bilang salah satunya gitu loh. Kalau gue boleh jujur ya kan. Cuman kan pada saat gue lihat hasil tesnya ya ini agak, gue malah jadi lebih bingung gitu loh ya kan. Oke. Nah balik lagi. Makanya gue nanya dulu sebelum kita bahas angkanya, oke berarti lu bilang natural. Dan lu lihat langsung masih achievable ya teman-teman nih. Masih achievable. Menurut Victor Menurut gua ya. Jadi menurut gini, Victor. kemarin ada beberapa coach yang chat gua, DM segala macam ketika videonya tayang. Sebenarnya dari mereka tuh yang dipertanyakan tuh bukan lebih ke arah dia menggunakan AS atau tidak. Yang dipertanyakan adalah bagaimana dia bisa mendapatkan conditioning seperti waternya Sekering kecil. Iya. Justru pertanyakan, masa sih dia nggak pakai diuretik? Masa sih dia nggak pakai clenbuterol? Masa sih dia nggak pakai bantuan fat burner yang sifatnya chemical buat mendapatkan hasil yang seperti itu? Itu yang dipertanyakan sebenarnya. Jadi bukan masalah dia pakai AS apa enggak, itu Loh, malah tapi emang nggak achievable keringnya? Nggak tahu gue susah ya bro. Karena jujur ya, gua nggak bisa ngomong sampai gue tuh bisa bener-bener lihat keadaan dia di on stage. Tapi ya gue kemarin lihat ya, lu lihat ya video di EIC itu dia ada posting. Sebentar ya, EIC itu ada posting kemarin dia kan tanding di Australia. Abis dia podcast di sini kan dia 1 minggu apa 2 minggu setelahnya dia kerja di Australia. Ya, ini kan kalau baru perhatiin ya, sebenarnya dibilang kering banget juga juga enggak kan. Bahkan lu lihat di sini nggak ada urat-urat yang terlihat loh. Iya. Lu ngerti kan? Itu sih kering sih backnya. Iya, cuman tuh nggak yang sampai ya maksud gue, lu ngerti kan? Lu ngerti kan? Maksud gue poin gue. Ini bahkan urat nggak kelihatan, terus lu lihat obeliknya juga nggak sampai. ya cuman gini ya, maksud gue, susah ya. Gue tuh susah ngomong. Kenapa? Karena kebanyakan memang untuk orang-orang yang bertanding dan badannya bagus-bagus kan rata-rata menggunakan PED. Ya. Rata-rata. Jadi kita tuh sulit untuk melihat mana yang menggunakan, mana yang enggak gitu. Kita susah membedakannya. Ya kan? Standarnya dia susah. Balik lagi. Nah oke lah. Itu kan secara opini pribadi ya. Kita anggap kita belum lihat numbers on the lab-nya gitu. Ya kan. Jadi gue pribadi gue nggak ngerti karena gue kan nggak pernah di binaraga. Betul. Kayak lu ngomong nggak bisa kering. Buktinya yang tanding natural, lomba natural kering-kering aja semua. Betul. Kan gue juga mungkin jangan-jangan kita ya ilmunya aja yang belum dapat. Betul. Gitu. Atau mungkin memang genetik kita aja yang terlalu sampah. Gue juga nggak tahu. Loh, apalagi gue, lu kan tahu kan. Jadi ya gue nggak bisa ngomong gitu loh. Betul. Ya kan orang gue udah pakai aja nggak segede Enrique, apalagi gue. Gue bisa apa ya kan? Ya udah. Tapi FYI ya gue info dulu ya. Dia tuh nge-gym dari SMP loh bro. Iya, oke. Dan ya more or less mirip kita lah. Gue 14 tahun loh berapa? 15-16 tahun. Iya, tapi kita tuh 15 tahunnya bukan dari kecil loh. Bukan nggak prime. Bukan ya? di masa pertumbuhan, iya, lo ngerti kan? Paham. Dia lakukan itu di masa pertumbuhan bro. Oke. Itu yang membedakan loh. Nah, lu kalau ngomong gitu, gue lebih bingung. Sekarang kita ngomong angka ya. Angkanya kemarin mungkin nggak terlalu kelihatan kayaknya di videonya. Oke. Kita ngomong hasil lab test nanti kan. coba lebih di zoom aja ya pas video ya. Nih, langsung aja dikotakin gua baca ini. testosteron sama estradiol. Bro, gini. Dia kan juga bukan yang orang, maaf ya. Gue bukannya mau mengecil, gue takutnya gue salah ngomong. Maksudnya bukan orang yang full kerja kantoran atau kerja fisik kan. Betul. Bisa dibilang lifestyle-nya cukup sehat lah. Oke, cukup sehat. Betul. Makanya naturally dia bisa tanding, compete bahkan dengan orang PED karena kan berarti makannya cukup, tidurnya cukup, stress level supposedly cukup teratur kan. Umur 26. Ya. Gua agak kaget testonya cuma 150. Bro, maksud gua mungkin buat yang belum familiar ya, kalau di Indonesia, correct me if I'm wrong, kalau di Indonesia itu standar bordernya di lab itu 800. Kan? Ya, border atas. Iya, atas ya, border atas itu 800. Itu lu udah hebat banget lah. Naturally lu udah tinggi top level male ya, cowok gitu. Kalau di Amerika sama Eropa kalau nggak salah levelnya 1000.
ya kan? Lebih dari itu yang baru kita bisa kategorikan tidak Di tanda natural. tanya lah, tanda Kalau tanya. nggak salah WADA 1000 apa 1200, gue lupa lah WADA ya. Nah, intinya adalah bordernya itu 800 harusnya untuk Batas bawah 200 kan? iya. Batas Batas bawah gue nggak tahu batas bawah. Oh, kalau di lab ini kan pakai pet lab ya. Batas bawah 197, batas atasnya 670. Cuman yang biasanya gue ketemu di lapangan lab itu batas atasnya 800. Ya. Batas bawahnya biasanya berapa lap? Gue nggak pernah lihat 200 batas bawah apa karena sky's the limit, bro. biasanya yang gue tahu 200 Ya. biasanya. Nah, yang pasti untuk orang umur di bawah 30 dengan lifestyle yang sehat, gue bisa bilang testo ini Bermasalah kan? gue nggak tahu bahasa gue mungkin salah ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang komen, mungkin dokter Praja atau ini ya, dokter Akbar gitu kan. Ini cuma 150 bro. Menurut lu ini gimana? Bukan gue, sorry, bukan bahasa gue salah. Oke, Ini gini real ya. atau- Sebenarnya gini. Ini valid gak? Oke, tesnya sih valid, pasti valid. Cuman gini ya kan kita kan sama-sama ya, gua, lu dan banyak teman-teman di sana juga yang sering uji di pet lab dan nggak pernah mengeluh tuh masalah hasil dari pet lab. Cuman posisinya gini ya, mungkin dari teman-teman juga mempertanyakan apakah rendah ini menjadi jaminan dia adalah seorang yang natural? Jawabannya tidak. Nah itu satu. Itu satu, Tidak, betul. tidak bisa menjadi jaminan. Berarti testo tidak bisa menjadi single marker bahwa dia itu natural atau tidak. Betul. Tapi kenapa gue cuman uji 2? Ini kan FYI ya teman-teman, ini yang bayar kita ya. Jadi gue yang melakukan tes karena gue penasaran. Kenapa kok yang 2 parameter itu yang menjadi acuan kita? Karena Testo, estradiol ya. Karena gini teman-teman ya. Biasanya untuk orang yang menggunakan AS itu jarang sekali testosteronnya itu di bawah 1000 itu jarang. Ini 2 minggu sebelum tanding, berarti artinya tuh biasanya 2 minggu sebelum tanding tuh nggak mungkin lepas testo kalau misalnya pakai. Ya itu kalau lepas testo tuh mood berantakan, nggak bisa libido turun, nggak bisa ngaceng teman-teman. Terus juga pam otot juga setengah mati. Emang kemarin dia ngaceng di sini. Nah, gua nggak tahu. Nggak lihat kan? Nggak, soalnya lu ngomong tadi gue jadi penasaran. Tapi Lu dia lihat. dia ada info libido turun. Oh. Dia ada ngomong sebelum dites. Tapi itu kan dia karena ngomong. diet ekstrim. Bisa Nah, jadi. kan nggak tahu, maksudnya dia kan ngomong seperti itu berarti artinya dia sudah merasakan dong Iya. bahwa ada yang aneh sama testosteron dia. Oke, sekarang gini, ini gue bahasa awamin. Maksudnya Victor adalah testo itu bisa menjadi indikator bahwa orang itu natural atau tidak, tapi tidak bisa menjadi single indikator bahwa dia itu Betul. natural atau tidak. Betul, Ya kan? betul. Cuman kalau orang pakai AAS, biasanya nggak mungkin testonya serendah ini. Iya, Gitu, ya. Itu poin pertama. betul. Kedua, kita juga lihat, ini kita bahas general dulu ya, karena Iya, kan iya, teman-teman nggak paham kan. Yang kedua adalah estradiolnya 34. Oke lah, ini masih normal. Justru Estradiol itu adalah indikator estrogen level orang ya. Jadi biasanya testo tinggi, estrogen tinggi. Itu saling balancing kan. Iya, Limitnya itu biasanya di 40. Betul. Normal. Betul. Cowok itu jarang sekali di atas 40. Kecuali testonya tinggi banget. Kecuali testonya tinggi banget. Kayak gue pernah ngomong kan, gue bisa sampai 90 gitu loh, ya kan. Nah, ini sih tapi kalau lu bilang normal, sebenarnya kalau lu lihat single variabel itu normal, Tor. Tapi kalau kita gabungkan 2 variabel ini, testonya rendah, ini hitungannya estrogennya tinggi. Justru itu maksudnya yang jadi pertanyaan adalah kenapa bisa testosteronnya rendah, estradiolnya Estradiolnya masih tinggi. di dalam batas normal. Lu ngerti gak posisinya? Berarti harus enggak ngerti. Di dalam batas normal artinya masih di bawah 40. Harusnya kalau misalnya ternyata posisinya itu dia testosteronnya rendah, harusnya estradiolnya kan mengikuti, dia ikut rendah. Iya. Nah, Nah itu ini kan dia. estradiolnya spike, hitungannya ini nggak normal loh. Ya Bro, sebenarnya rule of thumb-nya Oke. itu adalah 1/20. betul, dia tidak normal terhadap testo, tapi Yes. dia normal terhadap batas Iya, tinggi. itu kan kalau lu lihat single variable. Makanya gue Betul. bilang, kalau kita combine kan datanya ini nggak agak Ada aneh kan? agak bingung Ya. ya. Di saat testo lu rendah, kok estradiol lu tinggi? Kenapa? Oke, jadi gini, gua kumpulin data, bro. Jadi gua kumpulin data, ya gua juga. Oh, lu udah riset? Gue udah riset, gue penasaran ya kan. Jadi gue pengen tahu coba di AI itu seperti apa dan ada beberapa jawaban. Jadi gini, jadi ya teman-teman ya ini gue coba dibantu AI. Ini kita sharing ya? Ya, ini sharing, kita nggak sharing, bilang kita sharing. benar karena ini bukan ranah kita ya. Ini sharing Jadi ya. gini teman-teman ya. Jadi ada beberapa penelitian ternyata untuk atlet natural. Satu, kalian bisa baca judulnya Rosso et al. 2013 penelitian klasik kepada natural bodybuilding competition
yang di preparation selama 12 bulan. Oke. Dan ternyata hasilnya orang ini kan drug free ya. Orang itu mengalami penurunan fat dari 14,8 menuju 4,5%. Wow. Dengan keadaan natural dan mengalami penurunan testosteron dari 922 menjadi 227. Oh real? Itu Real. Penurunannya itu 75%. Dan dia akan berangsur-angsur membaik kembali ke 991 setelah pertandingan. Oke. Nah, terus ada penelitian lagi yang kedua, Pardue et al. 2017. Case tadi sama testosteron turun dari 623 menjadi 173 menjelang prep. Oke. Selama kontes prep. Jadi ini mirip nih sama kejadian Kasusnya Enrique. Enrique. Kenapa? Karena gini, Enrique itu waktu kesini, gue tuh udah pernah dapat hasil labnya dari Diki 1 bulan sebelumnya. Hasilnya tuh 600 man. Oh 600? 600, Oke. normal. Tapi pada saat dites sama kita 150, menjelang 2 minggu sebelum prep ke Australia. Nah, ini ada lagi nih penelitian yang ketiga, Hulmi DKK Natural Bodybuilder tahun 2018 penelitiannya. Sama, dia meneliti orang yang melakukan prep natural bodybuilding competition. Ini objeknya ada 9 bodybuilder. Ya, pengukurannya dilakukan 16 minggu, 8 minggu, 1 minggu sebelum lomba, dan 4 minggu sesudah lomba. Hasilnya sama. Dari 16,4 nmol menjadi 10,1. Jadi rata-rata tuh turunnya sekitar 60-75% menjelang pertandingan. Oh gitu. Nah, jadi penulis menyimpulkan bahwa penurunan hormon anabolik kemungkinan besar disebabkan oleh negative energy balance berkepanjangan walaupun proteinnya tinggi. Jadi artinya apa? Defisit lemak yang terlalu ekstrim dan latihan yang ekstrim. Jadi selama preparation itu dia bisa mengalami penurunan testosteron 60-75%. Tapi bukannya untuk bentuk otot kita perlu testo ya? Ini kan prep, bro. Oh, dalam range Kan waktu tertentu masih sudah normal ya? Prep itu kan sudah tidak dalam fase bentuk otot. Bentuk otot. Fase cutting. Untuk maintain ototnya bisa berarti dengan testo rendah? Gua nggak nanya ya soal itu. Cuman Nah ini yang mungkin jelas, nanti ya kalau ada yang dokter yang nonton gitu ya. Iya, Sebenarnya kita juga penasaran gitu loh. Cuman poinnya adalah di sini banyak banget penelitian yang meneliti orang yang natural bodybuilding selama berarti beberapa angkanya minggu. valid ya? Betul. Jadi ini tuh gini, gue nggak bisa bilang valid ya. Ini kita hanya cocok logi dengan penelitian yang sudah ada. Kalian bisa baca, nanti saya lampirin tim nanti cantumin aja yang penelitian-penelitian ini. Kalian bisa baca sendiri penelitiannya dan rata-rata sama. Tapi dia ada 60-75%. Ada bahas estradiolnya enggak ya? Lu cuman lihat testonya enggak, alone? justru mereka tuh bilang estradiol itu masih dalam kategori yang bisa dikatakan normal. Normal tuh dalam artian di bawah 40 itu di bawah 40, betul. 40 apa istilahnya? Gue lupa. maaf. Satuannya PG per ml. PG itu pico ya? Ya, jadi ini gua rangkum sedikit ya. Rosso 2013 penelitiannya itu 922 Ng per DL. Menjelang lomba dia jadi 227. Terus untuk yang penelitian apa lagi nih? Pardue 2017 dari 623 turun ke 173 menjelang lomba. Iya. Dan untuk kasusnya Enrique dari 600 dia turun menjadi 150. Iya. Jadi masih make sense. cocok logi itu mirip gitu loh. Mirip-mirip gitu. Maksud gua ini gue nggak ada belain ya, karena buat gue nggak ada untungnya buat belain Enrique. Iya, balik lagi sih. Sebenarnya ini kan gini loh, mungkin karena kita terbiasa dengan orang-orang enhance kan. Jadi pada saat kita didapat data seperti ini, kita cukup bingung. Betul. Ya zaman sekarang jarang ya atlet natural kan. Betul, tapi gini ya, balik lagi. Bisa jadi dia lepas testo hanya pakai yang anabolik kan, tren, testosteron. Nah lah itu kan maksud gue bisa banyak kemungkinan. Iya, balik lagi, ini kan yang kita lihat hanya dari testonya. Kalau dia, gue ngerti maksud lo. Kalau katakan dia langsung pakai yang nggak ada androgeniknya, full anabolik kan nggak akan muncul di sini kan. Betul. Gue paham. Tapi kan jarang sekali orang seperti itu, kecuali dia nekat. Dan kita hanya bisa berbicara berdasarkan data, karena ini kan pun sesuai juga permintaan dari penonton. Banyak yang nanya, mana hasil labnya, ya kan? Jadi kalau murni dari hasil lab ini, kita cuma bisa menyimpulkan bahwa, oh valid kok, Enrique sesuai dengan omongannya. Betul. Ya kan? Walaupun terms and condition applied. Kalau lu mau bahas, gini ya, kalian tuh pada dasarnya tidak akan pernah bisa tahu bahwa seseorang itu pakai atau enggak.
Simple. Sama seperti yang John Cena bilang. Gua nggak akan bilang gua pakai atau enggak, tapi lu juga nggak akan bisa buktiin anyway, ya kan? Dan sebenarnya perdebatan ini tuh, ya kita sih seneng-seneng aja bahas ya sebenarnya. Tapi serius deh, buat kalian ini tuh hanya akan menjadi sesuatu yang detrimental. Pada dasarnya kan olahraga ini adalah sport yang sifatnya ke pribadi, ya kan? Betul. Kalau konteksnya adalah kita ngomong ya, untuk kasih tahu newbie apa yang achievable dan apa yang tidak, itu oke, kita harus kasih tahu. Tapi kalau untuk teman-teman yang udah senior, yang udah lama, hanya untuk menjustifikasi, woi dia pakai sih, gua nggak pakai, makanya dia gede, gua enggak, ya kan? Bro, udahlah, urus diri masing-masing aja lah, kita udah gede gitu loh. Betul. Ngerti gak sih? Cuman ya balik lagi ya, maksud gue gue setuju banget sama yang lu ngomong. Ada satu poin tapi yang gue tuh sorry boleh ngomong ya, gue kurang setuju dengan pendapat yang Enrique ucapkan. Jadi kemarin kan Enrique ada bilang kalau misalnya pelatih dia, coach dia tuh bilang kalau dia jika menggunakan AS dia bisa menang ke Olympia dan sebagainya. Gue kurang setuju. Tentu. Kenapa? Bro, maaf ya, lu kan natural. Berarti actually lu belum pernah pakai dong. Dan lu bahkan nggak tahu lu tahan efek samping apa enggak. Iya, iya. Ternyata gini loh teman-teman ya. Kan kita sudah berapa kali bahas di episode-episode sebelumnya mengenai AAS ya. Jadi ada dua macam orang nih. Satu orang yang tahan efek samping, tapi bukan dua deh, tiga. Orang yang tahan efek samping terhadap AAS, dia tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Gini, dia tahan efek samping tapi badannya tidak memberikan sensitif. Respon, ya, tidak responsif. Ya kan? Sama ada orang yang tidak tahan efek samping tapi responsif banget. Ya. Ada juga orang yang tahan efek samping, responsif. Ya. Nah yang dicari kan yang seperti ini nih, yang nomor 3 kan. Ya. Nah jadi kita tidak bisa membicarakan kalau lu pakai AS, lu pasti bisa ke Olympia. Mau genetik sebagus apapun, kalau lu nggak bisa tahan efek samping, lu gimana cerita? Bisa ke Olympia tapi mancung. Ya enggak, maksud gua ya nggak juara dong kalau mancung bro. Ya kan? Nggak bisa dong. Maksud gua, jadi posisinya tuh kita nggak bisa bicara hal itu sampai kita tuh tahu genetik kita tuh sejauh mana gitu loh. Kita nggak bisa bicara, enggak lah, pada saat kita nambah substance itu udah different game. Betul karena kan? Kita nggak tahu badan kita tuh responnya seperti apa. Genetiknya jelek. Cungkring kan lu dulu? Kurus. Begitu masuk jamu, keluar langsung gede kan? Iya. Nah, jadi kita nggak bisa ngomong. Terlalu banyak faktor. Betul. Ya kan? Nah balik lagi kita cuma bisa ngomong seperti ini, ya kan? Dan ini data yang apa adanya. Jadi kesimpulannya apa Tor? Apakah Enrique neti atau tidak? Buat gua 98% natural. Oh lu masih ada ruang 2% error ya? Iya. Ya kenapa? Ya banyak room lah. Let's say dia pakai roid umur 12, 13. Kan muscle memory real. Lu udah coba kan? Comeback lu cepat sekali. Ya kan? Gitu loh. Bisa juga dia cuman pakai yang anabolik tok, nggak ada androgeniknya sehingga di testonya tidak muncul. Betul. Ya kan? Kalau menurut lu? Karena gua nggak ketemu ya. Menurut lu natural nggak? Tapi FYI gua info dulu ya sebelum lu jawab ya. Kan ada fotonya Enrique tuh yang waktu muda, yang waktu masih SMP lah ya. Itu sih nggak ada apa-apanya sama Van Dijk waktu natural anjing. Naturalnya Van Dijk aja gua meragukan dia natural, bro. Gini, kalau lu nanya seperti itu, gue sih percaya aja. Tapi yang menjadi question mark buat gue sebenarnya, gue kan nggak tahu ya, kompetisi ini kan beda sama powerlifting ya. Buat gue beda sama powerlifting aja sekarang banyak sekali natural yang ternyata yang menyebut dirinya natural ternyata jauh di atas gue. Gue sebenarnya dulu gue nggak percaya karena lu tau lah AS naikin angkatan berapa banyak sih, cukup banyak gitu loh, ya kan. Tapi ternyata banyak sih orang-orang yang menyebut dirinya natural dan again gue gak akan bisa buktiin angkatannya jauh di atas gue. Sebenarnya gue tuh sekarang semakin gue dewasa gue semakin memberikan room untuk error. Gue mikir mungkin bisa jadi satu genetik gue sampah, kedua latihan gue jelek atau gaya hidup gue jelek, ya kan? Atau yang memang genetik orang ini sangat-sangat bagus aja sih. Sebenarnya gini sih bro, kalau menurut gue ya kita tuh nggak bisa menyimpulkan sampai kita tuh benar-benar seperti mereka yang kerjanya cuma makan tidur gym. Mungkin. Nah tapi kan itu yang gue bilang tadi. Buat gue at the end of the day, berapapun angkatan orang nggak ada apa-apanya. Yang penting kan angkatan gue. Itu kan cuman kita lagi menjadi apa ya bahasa kasar gue ya.
jadi pecundang aja, kalah nggak terima terus ngatain orang dia pakai roid nggak mau ngaku. Iri. Iya, bukannya secara mindset lebih baik, ya udah oke lah, karena gue udah bukan newbie ya. Balik lagi, gue tidak setuju kalau ini newbie, tapi karena gue orang yang udah di gym 10 tahun lebih, seharusnya gue cukup dewasa untuk bilang, anjing, gue kalah loh sama orang neti. Ya udah, gue latihan lagi lebih keras. No, gue bisa apa? Mau kita ngotot buktiin terus setelah buktiin tuh, wajar gue kalah bro, dia pakai bro, kayaknya gue nggak terima kalahnya, bukan nggak terima dia bohongnya. Poin gue tuh itu loh. Betul. Ya kan? Betul. Nah, balik lagi kasus Enrique. Gue lebih, karena gue nggak ketemu langsung. Jadi sorry ya Enrique ya, kita kan nggak ketemu, tapi kan dan gue bukannya gue mau hostile sama orang gitu loh. Tapi gue nggak yakin orang-orang yang ikut EIC dan kalah sama Enrique nggak latihan. Oke. Lo ngerti kan? Oke, gue paham. Jadi menurut gua, ya sorry, gua masih ada room for doubt di situ, gitu loh. Okay. Kecuali ada satu faktor di mana ya ternyata genetik Enrique sespesial itu. Mungkin kalau ditarik ancestornya ada keturunannya Viking atau ada keturunan Afrika kan gue juga nggak tahu. Tapi kan. bisa jadi juga dia masalah kelainan myostatin juga bisa. Ya itu kan banyak faktor. Itu terlalu bola liar, ya kan. Tapi gue akan fair berdasarkan angka neti, maka gue akan stick ke angka itu. Kalau nanya gue dan kalau ini harus diperdebatkan, ini natural gitu. Udah itu doang, ya kan. Menurut lu natural? Berdasarkan angka, ya. Tapi kalau menurut fisik pandangan mata lu? Gak pernah ketemu, gue gak bisa ngomong. Foto? Gini, kalau berdasarkan foto gue 50-50. Oke. Ya, buat gue akan ngomong apa adanya. Karena kan gue gak ketemu langsung, gue gak akan sok tahu gitu loh. Dan gue tidak bisa mendiskreditkan teman-teman kompetitor yang sudah bertanding, yang sudah prep, dan sudah user, kalah sama orang natural. Deep down jiwa kompetitif gue tidak terima itu. Dan gue rasa EIC event yang cukup valid untuk, maksudnya gini loh, ya itu level lokal, yes. Tapi kan bukan berarti itu abal-abal. Ya. Jadi menurut gua orang-orang yang tanding ke EIC itu gua rasa sudah cukup niat kan, gitu loh. Jadi menurut gua ya di situ gua 50-50. Kalau gua jujur ya, gua pengalaman gue yang udah pernah menggunakan AS ya. Poin gue gini loh teman-teman ya. Gue tuh sudah banyak melihat orang yang menggunakan AS dan hasilnya tuh seperti orang natural. Itu juga problem. Oh itu banyak, banyak sekali. Jadi posisinya adalah, itu betul sih. lo ngerti kan? Jadi maksud gue kita nggak bisa bilang kalau orang AS kalah sama orang natural karena dia bohong. Iya. Bisa jadi karena genetik dia juga yang pakai AS itu ya jadi kurang maksimal karena genetiknya juga kurang bagus gitu. Dan ini real teman-teman. Gue tuh pernah ya gym sama salah satu temen gue. Dia pakai AAS. Gue tahu dosisnya apa, latihannya bareng setiap hari, makannya pun bareng, cuma tidur doang yang nggak bareng. Hasilnya nggak ada. Iya, makanya itu okay. Gini, bro, kita kan teman-teman ya, khususnya buat yang pemula deh. Gua izin lah, maksudnya buat yang pemula ya. Karena gua pernah di fase itu kita. Bro, ini opini gua. Kalau gua salah benerin. Ini opini Norman ya, jadi bukan Victor ya. Gue dibesarkan dengan istilah hard work beats talent. Gue bisa kasih tahu, bro, hard work tidak akan pernah beat yang namanya talent. At least gue bisa ngomong di olahraga, gue kasih tahu yang namanya kerja keras tidak akan pernah bisa kalahin bakat. Itu adalah poin yang gue harus kasih tahu ke teman-teman. At least gue yang sudah 15 tahun, gue bisa ngomong, bro, enggak. Itu adalah something yang oversold. Menurut gue itu adalah sesuatu yang memberikan kalian ekspektasi berlebihan. Tapi poinnya, setelah kalian tahu itu, kenapa kalian harus putus asa? Kalian kan nggak tahu talenta kalian sampai kalian di peak. Ya kan? Masalah kalian sudah berjuang dan kalian kalah, pala tegak aja bro. Gue nggak menemukan kenapa lu harus malu gitu loh. Ya kan? Tapi gue nggak tahu, menurut lu, apakah lu yakin kerja keras bisa ngalahin bakat? Enggak sih. Kita ngomong di sport ya, kita bukan ngomong di bisnis ya. Enggak sih. Gua nggak setuju sih. Gua nggak pernah. Lu boleh kasih gua satu contoh ada gitu orang dengan kerja keras genetik sampah bisa ngalahin orang berbakat, bro. Itu bullshit. Enggak lah, bro. Yakin gua enggak. Itu bullshit, bro. Enggak bisa, bro. Enggak ada sejarahnya seperti itu. Masalahnya gini, bro. Orang tuh selalu berpikir orang yang punya talent besar
itu tidak kerja keras. Salah. Betul. Yang jadi masalah, orang yang punya talent besar itu pasti kerja keras. Iya. Cuma yang jadi masalah, ketika lu mau push limit lu, namanya orang itu nggak bakat, Iya. kerja Udah. keras lu itu kan ada limitnya. Betul. Nggak mungkin nih orang kerja keras itu nggak ada limitnya. Kita tuh dibatasi oleh energi, kita Iya. dibatasi oleh waktu dan sebagainya. Itu kan ada limit artinya kan. Ketika kita punya waktu artinya kita punya limit. Betul. Lu kerja keras sampai mati misalnya ada limitnya. Misalnya tolong anggap aja lah limit lu 10 jam lah misalnya kerja keras. Orang ini yang punya talenta nggak menutup kemungkinan dia kerja sampai 10 jam loh. Iya. Dan 10 jamnya dia hasilnya Mungkin 100. Lu 10 jam hasilnya cuma 30. Iya. Mau gimana? Atau mungkin lu dia kejar? cuma 5 jam. Nggak masalah, tapi 5 jam dia equal 50 jamnya lu. Nah ya itu poinnya Makanya, bro. disitulah bakat itu ada. Udahlah. Nih, lu dulu main basket. Atau lu pernah Main-main sport doang, team. main-main doang. Lu tahu nggak? Orang yang di bangku cadangan, biasanya itu latihannya paling keras. Gue salah nggak? Karena gue dulu di bangku cadangan dan gue bisa bilang latihan gue keras. Gue datang paling pagi, pulang paling terakhir. Dan di pertandingan, gue juga nggak main. Sedangkan ada orang yang datang telat, cuman kalau shoot masuk terus, ya udah telan aja. Itu bakat bro, gitu loh. Ya kan? Ya betul sih. Nah, sama kasusnya seperti ini. Kenapa kita tidak kasih room? Bisa jadi kita, nggak usah kita deh, bisa jadi gua yang memang user sudah berjuang, tapi memang genetik. Gua nggak menang di lotre kehidupan. Iya. Ketemu Enrique yang menang di lotre kehidupan sudah latihan dari SMP. Makanya gua bilang 50-50. Ya kan? Masa dari sekian banyak orang bisa pas dia yang natural, dia yang latihan, pas gitu timingnya, Iya, ya kan? benar-benar. Sedangkan teman-teman yang lain yang kompetisi sama dia di di event yang untested gitu, kalah semua. Makanya gue bilang gue kasih ruang, Thor. Gue tuh kemarin tuh salah man. Gue tuh ada satu yang miss. Gue tuh lupa mau nanya sama dia rahasia dia untuk cutting diet air sama cut fatnya. Klan? Enggak. Enggak anjing itu mah gak natural dong bos. Enggak. Gue tuh Tapi penasaran. gue penasaran, sorry. Kalau gue pakai, kalau klan nggak muncul. Nggak bisa. Maksudnya Nggak kalau mau muncul, kan? lu harus HPLC spesifik ke klenbuterolnya. Udah nggak neti. Udah Enrique nggak neti. Jangan deh. Nggak, tapi sorry. poin gue tuh gini, maksud gue banyak dari teman-teman di sana tuh yang mempertanyakan, oke lu non AS, tapi gimana caranya lu bisa dapat conditioning seperti itu? Kita nggak bisa buktiin. Nah itulah makanya gue tuh susah ngomong. Satu ya, ada satu faktor pendukung yang kita nggak bisa pungkirin, dia tuh umurnya masih muda. 26. Metabolisme juga masih bagus Ya. gitu loh maksud gue. Atau bisa jadi pakai peptide, gue juga tahu. Nggak ada yang tahu. Cuman posisinya adalah ya kalau dari pengakuan dia, kan kemarin gue nanya Nggak nyentuh apapun. Gue udah nanya sama dia dari awal di podcast. Definisi natural di lu tuh apa? Nggak pakai substansi chemical apapun. Oh, tapi dia kan pakai testolen. Itu kan itu herbal anjir. Oh, Herbal. maaf. Ya kan. Yang paten sih Vites. Jadi menurut lu basis data natural. Ya gue gini deh, menurut lo natural kan? Menurut gue nggak neti. Jadi itu konklusinya, ya Oke, kan? Bahwa ya kita nggak akan pernah bisa buktiin toh. Iya. Ya, tapi kita harus fair, angkanya natural. Ya kan udah didukung. Ya, dengan ini kan sesuai penelitian. tanggung jawab. Kan kemarin pada minta, nih kita kasih tahu nih, nanti angkanya dikasih lihat ya. Gua nggak tahu apa pada nggak nonton sampai akhir, gue juga nggak tahu ya. Pokoknya kita udah. Iya kayaknya nggak nonton sampai Iya. akhir. Gue Iya kan? lihat tuh. Nih, ya testo 150, ini artinya sudah pasti natural. Kalau ada orang ngomong testonya 150, saya pakai testo loh. Ah udah berarti itu genetiknya di bawah sampah itu. Itu udah shutdown bijinya udah nggak ada anjing. Itu udah jadi kismis itu. Ya, begitu ya teman-teman. Oke. Thank you semua. Thank you semua Bye-bye. ya. Bye bye.